Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jadi hari ini aku mau bikin video culture shock yang aku rasakan selama tinggal di Turki. Nah hari ini aku juga nggak sendiri. Aku mau mendengar cerita dari temanku juga, yaitu Alma Subarlinti. Ayo kamu perkenalin diri, abis itu sebutin semester berapa, jurusan apa? Halo, merhaba. Nama aku Alma Subarlinti. Aku jurusan Teknik Industri, sama juga kuliahnya sama Asana di Uluda University. Dan sekarang juga semester 6. Oke, jadi Alma ini dia pernah tinggal di asrama gitu kan. Karena aku sebelumnya nggak pernah tinggal di asrama, that's why aku ngajakin Alma buat denger pengalaman dia ngerasain culture shock baik dari teman-teman Turki ataupun teman-teman internasional gitu. Jadi mulai dari culture shock pertama yaitu makanan. Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya dengar kata culture shock Turki, makanan itu pasti budaya minum tehnya mereka. Karena mereka tuh bener-bener bisa ngabisin kayak satu hari tuh bisa kayak sampai 10 lebih gak sih? Berbelas-belas bahkan. Berbelas-belas, mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah mengkonsumsi berbelas-belas gelas gitu. Jadi itu agak bikin aku kaget. Karena kan kalau kita di Indonesia kan minum teh paling ya sore atau enggak kayak kalau pagi atau sore atau enggak kalau misalnya ada tamu ke rumah gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di sini itu benar-benar semua setiap saat itu pasti minum teh gitu. Kalau dari aku makanan ya aku inget pertama kayak gitu. Nah kalau dari Alma apa? Kalau dari aku yogurt sih. Yogurt. Oh yogurt. Jadi yang pertama kali aku shock itu pas makan ada namanya Iskender. Itu khasnya kebab bursa. Itu tuh dia makan samping daging ada yogurt. Tapi yogurtnya itu plain emang, maksudnya yang kayak nggak ada rasanya. Cuma kayak, lah ini apaan sih kok makan daging pakai yogurt gitu loh. Terus habis itu yang asrama tuh waktu itu juga pernah. Ya kan kalau misalnya nasinya mereka udah asin gitu ya, maksudnya dikasih pakein mentega. Kasih mentega. Terus tuh apa? Terus itu garam. Kasih garam, kasih mentega. Terus habis itu ya udah gitu nasi tambah yogurt. Tapi itu bahasnya orang, maksudnya orang luar sih, maksudnya bukan orang Turki, tapi emang negara sebelahnya. Cuma kayak shock banget, tapi ya udah dimakan aja lah ya. Kayak lama-lama enak aja nggak sih nasi sama yogurt sampingnya. Nah terus yang kedua, soal makanan, itu aku ngerasa waktu pertama kali datang ke sini banget, aku ngerasa makanan Turki itu agak hambar. Karena kan kita di Indonesia secara micin banget kan gitu. Pas di sini kayak ada garam doang, garam tok ya nggak sih, kayak garam tok doang. Itu biasanya ini sih, black pepper. Udah itu doang, garam sama black pepper udah. Ya kan cuma itu doang. Nah, terus abis itu sama nggak pedes sih, yaitu agak hambar dan kurang pedes. Karena kan kita orang Indonesia rata-rata suka pedes kan. Sedangkan orang sini tuh pedesnya black pepper aja menurut mereka udah bisa apa ya? Udah berasa pedes lebay gitu loh. Jadi mereka nggak terlalu kuat pedes gitu. Terus apalagi culture shock yang kamu rasain di bagian makanannya Turki? Aku culture shock itu di airan sih. Airan tuh apa sih? Airan tuh jadi kayak teksturnya tuh kayak susu, tapi asin. Nah, jadi kayak yogurt dicairin terus dikasih garam. Nah itu udah. Gitu. Rasanya kayak gitu airan. Jadi pertama kali aku minum itu sama roommateku itu, kita tuh kayak apa sih ini, sampai berkali-kali, sampai beberapa bulan itu kita nggak bisa lah minum airan. Terus lama kelamaan kok enak gitu, lama kelamaan kok itu tuh maksudnya pasangan serasinya doner, pasangan serasinya kebab tuh emang airan gitu. Dan akhirnya lama kelamaan kayak ya udah buat airan sendiri, yogurt terus dicairin pakai air, terus habis itu pakai garam. Udah jadi airan. Gitu. My god. Terus selanjutnya kalau dari aku, tapi aku pribadi aku sampai sekarang masih nggak terlalu cocok sama airan. Jadi aku nggak terlalu minum airan. Kan kok kamu kan emang masih sekarang tuh dia kayak bener-bener misalnya lagi makan apa tuh selain doner pun dia minumnya airan gitu. Nah kalau aku nggak sesuka itu sama airan gitu. Nah terus kalau dari aku lagi selanjutnya adalah buah-buahan. Kalau misalnya di sini buah-buahan itu kan dia per musim. Jadi misalnya winter musimnya strawberry, anggur. Kalau misalnya summer dia semangka, melon gitu. Kalau di Indonesia kan semua
buah itu ya mungkin ada musim rambutan, musim durian, tapi kayak kalau kita cari di pasar tuh semua buah ada gitu kan. Ya makanya bersyukurlah kita sebagai negara tropis ya nggak sih? Iya, bener kayak banget. nyari buah tuh gampang banget. Di sini tuh susah dan mahal banget kalau nggak musimnya. Nah terus apalagi Mak kamu? Kalau aku ada roti sih, ekmek. Kenapa tuh roti? Mereka tuh makan roti terus kan, kayak kita seakan-akan makan nasi terus. Terus waktu itu pernah suatu saat aku tuh nginep di rumah teman Turki, terus habis itu mereka kayak nanyain gitu, kamu kok misalnya sarapan makannya apa sih, gitu-gitu loh yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu kita bilang pilau gitu, maksudnya apa nasi gitu. Nah terus habis itu mereka bilang kayak gini, kita selalu makan roti, soalnya kalau kata mereka ekmeksis yemek sayılmaz gitu lah, kayak kita nggak sih kalau belum makan nasi belum makan gitu. Tapi di sini ekmeknya guzel sih, maksudnya kayak enak gitu loh, dan murah. Hem juga maksudnya teksturnya nggak kayak di Indo yang kopong gitu, kayak sih kayak padet gitu, jadi ngenyangin emang gitu. Fresh gitu, biasanya mereka kayak fresh from the oven, terus mereka langsung distribusiin ke toko-toko gitu. Dan biasanya yang ada di toko hari itu emang ekmek yang baru jadi hari itu ya. Jadi kayak masih fresh banget gitu. Nah sekarang kita bakalan bahas culture shock di luar makanan. Nah dari Alma dulu deh, apa culture shock kamu di luar makanan? Apa ya, kalau aku sih karakteristiknya orang Turki ya, dia tuh sekalinya ramah, sekalinya gak suka tuh gak sukanya kelihatan banget gitu loh. Nah kalau misalnya ramah tuh mereka tuh gak gengsi gitu buat mengatakan aku suka nih kamu tipenya ABCDFG gitu, dia bilang. Tapi ya kalau emang gak suka tuh gak kayak kita yang secara perlahan buat jauh. Jadi mereka kalau nggak suka langsung, ya aku nggak suka sama kamu, udah kita udahan. Kita nggak temenan lagi gitu. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi gitu. Kayak langsung hilang respect, tapi mereka bilang gitu. Langsung disampaikan. Itu yang bikin agak-agak kayak, hah, mereka frontal banget. Kalau kan pasti kayak diperhalus lah bahasanya, atau kalau misalnya emang suka juga ngomongnya nggak yang langsung, ih aku seneng sama kamu gini gitu. Bener banget. Ya mereka orangnya emang yang frontal gitu soal perasaan mereka. Nah jadi culture shock yang aku rasain, cara mereka ngomong enggak. Kalau misalnya kayak, ntar aku harus minta Alma beneran, karena dia bisa, aku kayak masih jarang pakai itu, jadinya aneh kalau aku yang nyontoin. Coba Alma, gimana cara Mbak? Tapi mereka tuh tangannya juga kayak gini, karena emang dalam isyarat diri juga gini tuh artinya enggak gitu. I see. Tapi aku pertama kali ngeliat orang kayak gitu ke aku tuh yang kayak, hah, kok gitu sih? Giranya tuh kayak kesel gitu loh. Kan kalau Indonesia kayak gitu agak gimana gitu kan. Apalagi kalau kita kayak gitu ke orang tua, agak gimana sopan. Gitu. Agak nggak sopan. Tapi kalau di sini tuh normal banget. Bahkan kalau misalnya di kelasku nih misalnya, gurunya nanya, kalian ngerti gak bagian sini, dan ada yang mau tanya nggak, terus mereka bilang enggak tuh, kayak gitu, kayak semuanya tuh kayak gitu semua. Yang kayak masih shock gitu loh pertama-tama, tapi lama-lama kayak enggak. Padahal itu emang normal banget gak sih? Banget. Bukan yang kayak nggak sopan, enggak, itu emang normal banget. Oke, kalau dari Alma apa lagi? Kalau dari aku ngerokok sih, rokoknya mereka tuh kenceng banget. Nah terus kayak cewek-cewek jilbaban gede. Waktu itu aku juga pernah liburan sama cewek-cewek yang kayak ya baju hitam-hitam gitu-gitulah, yang muslimah banget gitu-gitu. Ngerokok, dan rokoknya tuh yang bukan yang iseng gitu, enggak. Bukan rokok-rokok yang selingan gitu loh. Dia rokok yang benar-benar emang makan sehari-hari juga gitu. Setiap abis makan rokok, terus lagi ngobrol, lagi sohbet ngokok, ini ngokok gitu loh. Kayak ih. Tapi itu jujur agak ngagetin sih pertama-tama. Kan dikira kan kayak, Turki negara muslim banget nih ya kan. Terus kayak ngeliat, waktu aku zaman Tomer kelas bahasa, terus ngeliat pas istirahat guru-guruku yang cewek-cewek semua cowok gabung ngerokok, terus kayak gitu. Kaget doang sih, tapi kan itu tetap pilihan mereka ya. Cuma itu ngagetin sih waktu pertama kali lihat. Nah terus selanjutnya kalau dari aku itu, aku ngerasa OT orang Turki itu mereka tuh, kayaknya nih aku udah bahas juga deh di video aku paling pertama banget. Nanti aku taruh videonya di sini. Itu aku ngerasa orang Turki itu interaksi sosialnya, kayak kepekaan sosialnya itu masih ikutin budaya timur gitu. Kayak mereka seneng menerima tamu, terus ramah juga gitu. Tapi kayak individualismenya itu ngikutin
budaya barat gitu, kayak lifestyle-nya itu ngikutin budaya barat banget. Jadi kalau misalnya kayak apa namanya, mereka tuh melihat orang yang butuh dibantu, mereka akan bantu gitu. Emang karena kan kepekaan sosialnya tinggi ya mereka. Tapi melihat sesuatu yang menurut mereka mungkin menurut society itu nggak baik, tapi mereka tuh kayak yang ya udahlah itu urusan mereka gitu, bukan urusan kita nggak usah kecampur urusan mereka kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah, individualismenya tuh kayak gitu. Jadi mereka nggak terlalu mencampuri urusan kita, walaupun ya ada aja pasti nemu beberapa orang yang kayak keponya tuh tinggi. Keponya tuh banget ya. Mungkin itu full karena mereka interest sama kita kan, kayak orang asing, aku nggak pernah lihat dia, jadi kepo mau nanya-nanya beberapa pertanyaan kayak gitu. Nah kalau dari Alma apa? Kalau dari aku perayaan hari-hari besar Islam sih. Iya. Kan kebayangnya Turki pasti ramai nih. Karena muslimnya banyak banget, 90%. Ternyata nggak ada apa-apa. Kayak suka sedih banget. Kita malam takbiran gitu, terus ada apa kembang api, obor, ya kan kalau di Indonesia. Apa namanya yang gendang-gendang itu, apa namanya biasanya kayak ya? Kalau misalnya bangunin sahur, gitu, kayak rame-rame gitu kan. Di sini nggak ada sama sekali. Tapi ini ada loh, kayak kalau misalnya sahur ada yang gendang-gendang. Iya ada. Bentuknya itu ada. Tapi itu jam 2 gitu, jam 3 gila itu kayak masih ngeselin. Masih ini loh, masih yang malam banget itu mau tahajud gitu loh kayak. Bener-bener. Tapi sebenarnya di Indonesia juga jam segitu deh kayaknya. Cuman di Indonesia kayak masih sampai jam 4-an tuh masih ada. Kalau di sini tuh kayak ya udah jam 2. Jam 2 gitu. Tapi itu juga orangnya cuma sendiri tahu. Oh iya, dia sendiri keliling gitu, keliling semua jalanan gitu. Iya, kayak nggak rame yang kayak sahur gitu, nggak ada gitu. Cuma gendang-gendang doang, nggak ada ngomong sahur juga sih. Terus ini juga ya pas Lebaran tuh, jadi kalau misalnya kita Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha itu kita biar kerasa suasana Lebarannya itu kita biasa ngumpul sama teman-teman PPI gitu kan, biar masih makan-makan, ngobrol-ngobrol, maaf-maafan gitu-gitu sama teman-teman PPI ngumpulnya. Karena ya OT ya udah, mereka benar-benar sepi yang kayak hari-hari biasa aja gitu, kayak nggak ada vibes Lebarannya gitu. Makanya paling kalau misalnya kita ngunjungin teman Turki atau keluarga Turki, paling kita kayak disuguhin candy karena kan emang Shakir Bayrama kan, kayak perayaan permen gitu, jadi mereka bagi-bagi permen ke anak-anak, ke tamu-tamunya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Apalagi culture shock yang Alma rasain? Kalau aku bahasa asing ya, maksudnya selain bahasa Turki, orang-orang Turkinya itu apa ya, bahasa asingnya tuh kemampuannya lebih minim lah ya daripada kita dan tapi untungnya mereka tuh orangnya pede lah ya, pede banget. Maksudnya kayak kalau di volume aku, di departemen aku itu ada 30% bahasa Inggris, jadi orang-orangnya ada lah ya, bisa bahasa lah ya sedikit gitu. Nah mereka tuh kayak teriak-teriak Alma what's gitu, Alma how are you gitu loh. Ini kayak yang pede gitu, dan walaupun salah ya udah gitu. Walaupun salah kadang ya udah gitu kan. Dan tapi aku juga sebelnya tuh mereka tuh kalau kita kan kalau ngomong bahasa Inggris itu berusaha benerin gitu loh. Maksudnya dari segi pronounce-nya itu diusahakan benerin misalnya. Kalau mereka tuh ya udah, maksudnya dengan gitu. Maksudnya dengan posisi nadanya mereka, misalnya mereka nggak ada misalnya C kayak gini tuh dibacanya J kan. Ya udah, misalnya kalau mereka ngomong Microsoft Access, Microsoft Ajes gitu loh, Ajes gitu. Terus kayak tambah lagi tuh misalnya kalau mereka tuh misalnya mengatakan satu huruf, dua huruf konsonan di, maksudnya gimana ya, dua huruf konsonan bersebelahan itu dia tuh ada kayak something yang misalnya kayak ada apa namanya toko, misalnya ada Flow, itu mereka nyebutnya Philo. Nah, kayak ada di bahasa Inggris tuh mereka juga nyebutnya kayak gitu. Kemarin tuh kayak ada dosenku ngomong, ya kamu kan masuk terus kan, masuk kuliah terus kan, kamu inget gak Switch apa? Switch gitu. Ya Allah. Tapi at least mereka mau belajar dan mereka tuh pede juga, pede buat praktis, karena yang paling penting buat belajar bahasa kan ya itu kan praktis. Pede juga buat latihan gitu. Nah kalau aku sebenarnya ini bukan culture shock sih, kayak aku agak
kaget, tapi ini bukan yang kaget yang gimana-gimana. Kan aku sekarang udah mulai part time kan. Terus abis itu pas aku kerja itu, kan aku jaga toko. Nah pas aku kerja itu, aku sebelum berangkat aku ada ekspektasi kalau mungkin OT atau orang Turki pasti kalau ada yang ngunjungin tokonya pasti ngeliat aku agak orang asing, paham gak sih kayak gitu. Aku mikir kayak gitu, pasti akan ada tatapan orang asing gitu. Ternyata pas aku mulai nggak ada sama sekali. Jadi mereka bener-bener kayak nggak nganggep lu beda gitu, kayak bener-bener sama aja gitu, kayak yaudah ngajak ngobrol biasa kayak gitu. Kayak aku nggak ngerasain dibedain sama sekali. Jadi akunya juga enjoy gitu, kayak ya udah. Tapi sebenarnya gini tau, nah gimana? Kalau mereka tuh tidak menganggap kita orang asing karena kita di sini posisinya bisa bahasa Turki. I see, ya. Bisa jadi. Nah, soalnya kalau misalnya mereka dengar misalnya orang Suriah nih, misalnya, atau enggak orang-orang yang lain, orang Arab, imigran yang lain, dengan bahasa mereka, terus habis itu pas ditanya mereka, Türkçe biliyor musun, bisa bahasa Turki enggak? Nah, terus enggak, itu mereka tuh langsung enggak respect gitu loh. I see. Tapi juga mungkin itu juga salah satu juga apa ya, shocknya buat kamu juga sih, mereka akhirnya tidak memandang beda gitu, nggak rasis lah ya. Aku ngerasa ke diskriminasi gitu ya, mungkin karena aku bisa bahasa Turki kali ya. Alhamdulillah lah, aku jadi ngerasa enjoy gitu. Oke Mak, terakhir culture shock yang kamu rasakan di Turki. Kalau dengerin lagu kenceng banget. Kalau misalnya bener-bener kayak satu mahalnya harus tahu gitu dia ngedengerin apa gitu. Sumpah iya banget. Kalau misalnya kita di jalan, terus mereka tuh bener-bener buka jendelanya, volumenya tuh yang kayak kalau bisa 50 tuh 50. Terus gede banget. Mau pagi, siang, malam semuanya sama aja. Mereka bener-bener kayak ya udah bodo amat gitu. Dan nggak ada yang komplain juga ya nggak sih? Kayak karena semua orang kayak gitu. Karena semua orang kayak gitu. Jadi itu bener-bener kayak waktu awal-awal kesini, gila ini kenceng banget, kayak satu dunia harus tahu gue lagi dengerin lagu ini gitu. Kayak kenceng banget. Itu sejujurnya agak mengganggu sih, tapi karena mereka tidak merasa terganggu, jadi dari orang Turkinya sendiri mereka nggak ada yang ngerasa kurang nyaman atau gimana-gimana gitu. Oke, video kali ini itu dulu. Itu adalah culture shock yang aku rasakan, aku sama Alma rasakan. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman pernah ke Turki, atau teman-teman di Turki ada culture shock yang nggak kita sebutin, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Sampai lagi video dah, gue Bye! Görüşürüz.